Assalamualaikum Mbak Nuha. Waalaikumsalam, Mbak Ulan. Oke, ini Mbak Nuha yang kemarin menghubungi saya buat sesi konseling kali ini ya? Mm-mm. Oke, Mbak Nuha habis dari mana ini? Kok jaketan gitu? Tadi habis dari kos aja sih, kan naik motor, jadi habis jalan-jalan juga, jadi terus ke sini jadi pakai jaket Oke, karena malam. jalan-jalan di mana Mbak? Di Jalan Surabaya tuh kan banyak yang jualan. Oh Terus iya karena iya. udah malam jadi lewat Semarang karena jalannya ditutup gerbang Ambarawa. Oh iya iya. Oke oke oke. Eh Sebelumnya Mbak Nuha ini asli mana Mbak? Kok Mbak Nuha kan ini sudah berkuliah ya? Mm-mm. Oke, Mbak Nuha asli mana? Aku asli Jember. Oh asli Jember gitu. Oh yang ada UNES-nya itu ya? Unet. Oke, kenapa nih nggak kuliah di UNED gitu? Karena pengen ya keluar kota gitu biar nggak di Jember aja gitu. Oh, oke 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 oke. Tapi orang tua sebelumnya pernah ngerekomendasiin ke UNED nggak? Bebas sih. Cuman Hmm, kan orang tua pengen apa? Aku masuk pendidikan gitu loh. Terus hmm, katanya UM kan bagus hmm. pendidikan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau di UM. Terus kalau mau di UNED juga nggak apa-apa gitu. Oke, jadi terserah ya. Terserah aja. Oke, kabarnya Mbak Nuha semingguan ini gimana Mbak? Ini kan sudah mendekati minggu-minggu UAS kan ya. Iya, Jadi kayak tugas tuh makin banyak gitu. kalau aku sih ya seperti hari-hari biasanya ya maksudnya nggak belakangan ini aja. Itu ya tetap dengan tugas-tugas itu, dengan PR-PR itu, ya samalah. Berarti kayak kalau dibilang baik juga nggak terlalu, tapi kalau dibilang kayak buruk banget itu juga nggak terlalu ya Mbak. Mm-mm. Oke, eh, Mbak Nuha dari tadi pas apa itu pas tadi pagi ngapain aja sebelum ke sini malam malam ini? Aku tadi pagi itu masih ada kelas Hmm, sebenarnya. Terus yang itu tadi lanjut ikut kajian. Terus sekarang kesini. Oke, ikut kajian ya. Kajiannya di mana Mbak? Kajiannya di deket rumah sih. Oh dekat Tadi rumah. deket kos. Oke, kayaknya kayaknya saya kalau ada kesempatan pengen ke sana deh kayak lihat kajiannya gitu. Oh iya, 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 boleh boleh boleh. Oke, eh sebelum kita memulai sesi konseling nih, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dwi Wula Septiani. Di sini saya akan menjadi konselor sebayanya Mbak Noha. Dan sepertinya jarak umur kita ini juga nggak terlalu jauh ya buat manggilnya kayak gitu. Kayak bisa kalau manggil Bu itu kayak saya tuh rasanya kayak terlalu tua gitu. Jadi kayak Iya. manggil Kak atau Mbak aja juga nggak apa-apa gitu. Oke, Mbak Ulan. Oke, terus eh jadi kita nanti akan berkonseling selama 30 menitan. Apakah Mbak Nuha bersedia? Bisa dia siap insya Allah. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan apa itu kayak etika dan asas-asas dalam konseling. Ada tiga, yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Nuha bisa bercerita dengan saya uh, tanpa takut kepada saya kalau saya itu menyebarkannya ke orang lain gitu. Uh, dan kami itu sangat apa itu kayak menjaga kepercayaannya Mbak Nuha dan berusaha menjaga rahasianya Mbak Nuha agar tidak keluar dari forum ini. Jadi kayak hanya kita berdua yang mengetahui masalahnya Mbak Nuha. Terus yang kedua ada asas ketersediaan. Jadi Mbak Nuha ini bersedia untuk menceritakan masalahnya dengan saya dengan leluasa dan uh, takut tanpa takut dijudge oleh saya gitu Pak. Nanti kita kayak leluasa aja gitu. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Nuha itu kesininya itu tanpa ada paksaan dari orang lain dan itu pure dengan kemauan Mbak Nuha. Nah, Mbak Nuha untuk mengikuti sesi konseling ini atas kemauan Mbak Nuha apa paksaan dari orang lain? Ya aku mau sendiri kok. Oke, bagus bagus bagus. Oke, sebelum sesi konseling ini dimulai, apakah Mbak Nuha mau minum dulu atau ke kamar mandi dulu buat pipis? Oh nggak usah apa-apa tadi udah.
Oh, tadi udah. Oke. Eh, apakah Mbak Nuha sudah berkenan menceritakan masalahnya? Sudah Ah, siap? iya. Oke. Silakan Mbak Nuha untuk menceritakan permasalahannya. Oke, jadi gini, kan kan sini mahasiswa tuh ya, terus tuh dapat banyak tugas, dapat banyak apa sih, ya arahan-arahan buat latihan-latihan. Tapi sejujurnya kalau aku kan kuliahnya di matematika tuh, tapi itu nggak terlalu ini, nggak, kalau aku lihat ya yang dari teman-temanku itu kayak nggak terlalu banyak lah tugasnya dari mereka gitu. Tapi buat aku tuh tetap tetap banyak gitu Hmm. loh. Jadi di satu sisi kayak masih bersyukur, tapi di sisi lain juga itu kayak ujian sendiri buat aku gitu. Karena hmm, justru karena gini kan, jadi tugasnya itu sifatnya eh terserah kita gitu. Jadi kalau misalnya, kalau yang aku tahu nih, kalau aku bandingin sama teman-teman aku gitu yang di jurusan lain, itu mereka tuh kan laporan gitu, itu Hmm. harus dikumpulkan, terus ada deadline-nya dan lain sebagainya. Sementara kalau kita matematika itu ditekankan pada pemahaman. Jadi kualitas kamu itu ya ditentukan dari seberapa banyak kamu latihan. Jadi kita itu disediakan buku besar gitu kan ya Mbak. Itu di sama dosennya itu disuruh kalian latihan sebanyak mungkin di buku ini gitu. Nanti tiap pertemuan tuh dikumpulkan. Jadi sebenarnya dikasih minimal sih 10 soal gitu kan. Nah, karena itu tuh dosennya sering nggak nggak nagih kan. Jadi Hmm. kayak kayaknya nggak ditagih deh gitu. Jadi bisa dikerjain kapan-kapan gitu. Nah, Hmm. di situ tuh kayak dari apa ya, nunda-nunda itu karena nggak di targetin dikumpulin gitu, kayak nggak ketat banget lah gitu kan. Hmm. Itu kita jadi nggak bukan kita sih, aku tuh jadi kayak kurang terdorong untuk belajar. Terus nanti waktu udah ujian itu bingung karena karena jarang latihan. Sementara pemahamannya itu didapatkan dari sering latihan itu Hmm. gitu. Itu baru satu matkul itu kan. Nah, kenapa kok kayak gitu tuh, itu nggak tahu ya, karena itu tadi loh kayak nggak ada dorongan gitu. Jadi mungkin kurang didorong lah, Oke. kurang termotivasi gitu. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat permasalahannya Mbak Nuha ya, biar saya nggak lupa atas apa yang Mbak Nuha ceritakan tadi. Oke, tadi Mbak Nuha itu sempat menceritakan bahwa Mbak Nuha itu kayak kurang terdorong gitu ya buat ngerjain tugas yang diberikan oleh dosen karena dosennya itu nggak memberikan istilahnya kayak deadline gitu ya yang pasti Hmm. buat Mbak Nuha kerjain. Dan Mbak Nuha pas itu kayak kasarannya kayak orang nggak terdorong buat ngerjain, jadi kayak jatuhnya kayak malas-malasan gitu kan ya. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Nuha pada saat itu, pasti juga bingung sekali kan Mbak ya buat ini cara belajarnya gimananya gitu. Nah, pas itu kan Mbak Nuha kan eh, nggak terdorong, nggak termotivasi buat belajar nih. Apa sih yang Mbak Nuha lakukan pada saat itu? Apakah dilanjut belajar atau tanya teman atau gimana kah? Kenapa ya kok aku nggak ngerjakan? Karena sama males ya buat duduk terus ngerjakan terus mikir gitu. Mm. Terus kedua kayak ya itu tadi sih, kayak suka nunda, karena kan kalau kita udah pegang HP itu kan kayak nggak sadar gitu, terus Mm. kelewat-kelewat, padahal di momen-momen yang kayak harusnya moodnya bagus buat belajar, buat ngerjakan tugas gitu, tapi malah dipakai buat main HP. Atau kemudian kalau aku suka kadang ngelakuin hal lain sih, kayak ngapain ya aku, kadang aku masak-masak atau bikin-bikin atau ngerajut gitu. Jadi kayak apa ya, ya hobi lain tapi dengan tugas yang belum selesai gitu Mm. loh. Itu sih. Oke, Mbak Nuha ini kayak kayak pelariannya itu kayak suka memasak, terus kayak mencoba hal-hal yang lain gitu. Padahal Mm-mm. tugasnya
belum selesai. Dan di sisi lain itu Mbak Nuha juga bermain HP itu kan ya Mbak. Oke, kan Mbak Nuha kan tadi kayak permasalahannya ini kurang termotivasi buat belajar gitu kan ya. Oke, itu Mbak Nuha rasain pas udah semester ini apa semester lalu juga? Kayaknya baru semester ini sih. Pas Hmm. semester lalu tuh kayak masih rajin rajin banget gitu. Maksudnya nggak senunda sekarang karena kan dosennya juga baru dapat yang ini, terus yang Iya. metodenya kayak gini tuh juga baru ini gitu, yang benar-benar kayak dikembalikan semua ke kita gitu. Kalau dulu dosennya nagih, maksudnya Hmm. dimintain gitu. Oke, oke, oke. Eh sebelumnya keinginan Mbak Nuhan dalam sesi konseling itu kayak biar lebih baik lagi ke depannya itu kayak gimana sih Mbak? Biar Mbak Nuha tuh biar lebih terarah lagi. Sebenarnya kalau aku itu pengennya apa ya, mungkin dapet saran atau kemudian apa sih dorongan lain gitu ya, Hmm. buat biar bisa mengerjakan sesuatu sesuai prioritasnya gitu loh. Hmm. Jadi kayak ya kita kan tahu ya kalau kuliah itu ya, tugas utamanya ya pertama kerjakan dulu tugas-tugasnya gitu, baru baru kerjain yang lain gitu. Hmm. Terus juga biar kita tuh meskipun kita aktif di luar kayak melakukan hal lain gitu, tapi akhirnya kita juga bagus dulu di kuliah kita gitu. Nah, kalau dari yang aku alamin itu kayak aku kayak ninggalin kuliahku gitu ya, karena sebenarnya kalau mau nyalahin itu ya karena nggak dikumpulin gitu ya. Jadi sekarang kayak lebih tahu gitu kenapa kok dosen itu sangat mengejar-ngejar mahasiswanya mengumpulkan tugas. Nah, karena kalau nggak dimintain itu emang nggak dikerjain. Nah, aku tuh lebih milih buat nggak ngerjain itu, buat ngelakuin yang lain, hal yang aku suka gitu loh mbak. Jadi kayak mungkin biar bisa lebih memprioritaskan atau ngatur waktu gimana sih biar balance gitu, kamu tetap melakukan hal yang kamu suka tapi tugas kuliah itu selesai dan dengan bagus gitu, karena perlu latihan itu tadi dari kuliah itu. Oke, saya sangat memahami posisinya Mbak Nuha pada saat itu pasti juga stres banget ya kalau udah kayak gitu apalagi masih ada tanggungan tugas ya. Oke, pas ada tanggungan tugas nih, itu kan Mbak Nuha kan posisinya udah apa itu sambil ngerjain kerjaan yang lain gitu kan ya. Nah itu pernah nggak ada di suatu momen Mbak Nuha tuh telat ngumpulin atau kelewat deadline gitu? Kalau kelewat deadline itu sebenarnya enggak, tapi akhirnya kayak tugasnya nggak selesai tuh aku kumpulin gitu loh, Hmm. jadi kayak kurang berapa nomor atau kemudian nggak maksimal ngerjainnya, Hmm. jadi langsung ChatGPT gitu. Jadi gitu sih. Jadi kalau Hmm. sampai telat itu kayaknya enggak, cuman mepet, selalu mepet banget. Oke, Mbak Nuha tuh ngerjainnya mepet-mepet gitu ya Mbak. Kalau nggak tahu dengan chat GPT gitu. Mm, Apakah itu efektif jawabannya? ya nggak tahu ya. Akhirnya kayak ya udah yang penting diselesain dulu gitu kan. Hmm. Cuman kan ya itu tadi akhirnya ngaruh di paham enggaknya gitu. Oh, oke, oke, oke. Tadi juga Mbak Nuha tuh kayak nyinggung ini kayak lebih maunya ke maunya tuh kayak lebih memprioritaskan tugas kuliah ya Mbak buat yang kalau tugas-tugas yang lainnya mah bisa diselesaikan lagi gitu. Nah, prioritas seperti apa sih yang Mbak Nuha inginkan biar targetnya Mbak Nuha yang ingin Mbak Nuha capai itu beneran tercapai gitu, nggak cuma ngambang doang gitu. Hmm, mungkin aku tuh pengennya ya, Hmm. karena selama ini kan selalu mepet-mepet deadline gitu kan. Ya itu kalau bisa ngerjain tugas itu H-2 atau H-1 itu Hmm. kayak udah selesai, udah dikerjain gitu. Jadi kitanya juga santai, maksudnya ngerjainnya juga santai, terus hanya bisa dikoreksi lagi. Terus juga ada bisa maksimal karena waktunya masih banyak gitu. Hmm. Gitu. Jadi bisa maksimal karena waktu kan
apa ya, kalau waktunya sedikit itu juga ngaruh di fokusnya, di kualitas belajarnya juga gitu. Oke, eee, H-2 atau H-1 ya, Mbak, buat ngerjainnya itu. Nah, eee, kalau tugasnya berat, kayak lumayan berat itu, kayak bobotnya besar gitu, Mbak Nuha tuh biasanya ngerjainnya selain H-1, H-2 tuh, apakah jauh-jauh hari sudah dikerjain, udah nyicil apa ngerjainnya tetap H-1, H-2? Tetap H-1 H-2 sih. Oke, kenapa, Mbak? Karena itu tadi kayak masih ngerasa kayak ada waktu, terus aku kayaknya bisa deh ngerjainnya gitu, tapi nanti ya endingnya gitu kayak ya meskipun ada beberapa yang akhirnya selesai dengan normal, maksudnya Hmm, tidak separuh-separuh gitu kan, hmm. tapi itu tadi sih karena kayaknya bisa deh dikerjain segini, cuman akhirnya kan ini kalau dikerjakan lebih awal itu kayak sebetulnya hasilnya bisa lebih baik gitu. Oke, itu kan Mbak Nuha sudah menemukan jawabannya ya kalau dikerjakan di jauh-jauh hari itu minimal kita tuh bisa paham dengan materinya gitu kan ya Mbak. Mm-mm. Beda sama yang dikerjain sama H-1, H-2an itu kan udah termasuk mepet ya kan ya Mbak. Nah, Mbak Nuha itu melakukan penundaan tugas itu berulang kali apa cuman di hal satu kali pas di satu kali itu? Kayaknya berulang kali deh, selalu deh, jadi karena itu tadi setelah aku sadarin ini aku kok masih ngerjakannya mepet, selalu hari itu dikumpulin, hari itu baru dikerjain gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Tapi dosennya apa itu ngasih tugasnya udah lumayan lama kan, Mbak? Ya udah lumayan lama, meskipun ada yang kayak dada gitu, dada Hmm. H-2 H-1 itu ya karena tugasnya dada dan datanya mepet, ya otomatis langsung dikerjain gitu. Tapi banyak yang memang sudah dari awal, Hmm. dan seringnya juga kelompok awal-awal, jadi emang dikerjainnya awal-awal, tapi Hmm. misalnya maju minggu pertama gitu ya, tapi tetap aja dikerjainnya hari Amin tiga, Hamil Amin berarti. itu, Oh. jadi nggak prepare gitu loh Mbak. Oh, oke, oke, oke. Eh, kan Mbak Nuha tadi juga menjelaskan tentang kalau tugasnya itu kayak misal ini seminggu ini udah dikasih sama dosennya itu kan ada waktu tuh buat mengerjakan gitu. Nah, Mbak Nuha memilih mengerjakannya H-3, H-2, H-1 gitu. Nah, eh kan ada waktu banyak ini yang apa itu yang ada waktu banyak ini itu Mbak Nuha pergunain buat apa, Mbak? Yang waktu kayak apa itu kayak kan misal waktu buat mengerjakan tugasnya seminggu nih yang sisa waktunya itu Mbak Nuha dilakukan buat kegiatan apa? Kegiatan apa ya, sebenarnya kalau aku tuh gini, jadi kan biasanya deadline itu jam 23.59 gitu ya, Iya. nah itu baru ngerjain itu malam gitu, Mm. malam-malam atau dari paginya gitu. Tapi kalau misalnya pagi kosong gitu, itu sih selain kuliah juga kalau emang ada waktu kosong gitu, itu ngapain ya, biasanya sih masak-masak, yang aku ingat maksudnya menghabiskan waktu Mm. lama, masak-masak, nonton, baca gitu. Oh, memasak, nonton sama baca ya Mbak. Hmm. Oke, menontonnya itu menonton film edukasi kah apa apa sekedar nonton kartun, apa sekedar nonton apa gitu sehingga menyita banyak waktu. Dan berapa sih durasinya Mbak Nuha biasanya nonton itu apa sekitar 2 jam, 3 jam gitu? Hmm, biasanya disambi si yang lain, jadi kayak misal nonton nonton apa ya, biasanya nonton podcast terus sambil baca tapi topik lain gitu loh, karena Hmm, kan kayak kayak bosen gitu kan, kayak matematika, jadi kayak iya pengen baca yang lain gitu. Itu oke. bisa ya minimal minimal 2 jam lah Dua kegiatan jam. seperti itu. Oke. eh Mbak Nuha tadi di jurusan matematika ya Mbak? Mm-mm. Oke.
itu sangat memusingkan ya, apa kayak bikin cepat stres gitu Mbak Nuha ketika mengerjakan tugasnya? Sebenarnya enggak Mbak, justru di ketika itu apa ya, ketika itu mudah Hmm. gitu, ini tuh jadi mengentengkan gitu loh. Hmm. Jadi kayak stresnya tuh ini lo gampang, kenapa kamu nggak maksimal gitu gitu. Jadi ini udah gampang, kenapa kamu nggak maksimal. Jadi Oke. kayak ini karena gampang kamu tinggalin ya, karena kamu gampang kamu sepele ini. Sebenarnya nggak gampang ya, Hmm. sebenarnya nggak gampang, cuman akhirnya apa ya, semua tergantung kamu gitu loh. Maksudnya gini, tidak ada laprak itu adalah satu hal yang sangat saya syukuri. Hmm. Gitu, karena saya melihat perjuangan teman-teman lain yang bikin laprak terus ya dan lain sebagainya, yang harus kesana kemari gitu kan, Hmm. tugasnya tuh nggak cuma di kelas aja. Hmm. Sedangkan kalau saya ini kayak masih anak sekolah ya, jadi kayak kerja nanti kah dikasih PR, cuman PR-nya nggak dikerjain gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Tadi Mbak Nuha juga kayak bersyukur ya kalau apa itu di jurusannya Mbak Nuha tuh nggak ada laprak gitu kan ya Mbak. Sementara di jurusan lain tuh kayak ada gitu aja kayak laprak, apalagi anak biologi gitu kan ya. Ya, Nah, uh, kan Mbak Nuha ini kayak menunda-nunda tugasnya itu kan ya karena ya nonton podcast, nonton kayak apa itu kayak nonton film apa nonton apa Mbak selain podcast? kalau film itu jarang, kalau nggak Jarang. nonton podcast ini larut scrolling gitu. Nah itu kan itu Oh, sangat oke, itu oke, juga oke. kena sih. Eh, itu berarti kalau scrollingnya itu pas udah rebahan di kasur apa pas lagi gabut doang nih? Biasanya lagi gabut, jadi kalau jadi sebenarnya aku juga apa ya, berusaha menghindari lah scrolling Hmm. itu. Jadi kalau eh di waktu-waktu yang produktif gitu, itu saya pagi atau awal-awal malam itu berusaha sambil duduk gitu. Jadi tapi kadang kena juga ya sambil duduk, maksudnya apa ya, kadang kan ngecek Instagram tuh nggak Hmm. sadar ya, Iya. nggak sadar ngecek Instagram, jadi berusaha memposisikan diri nggak nyaman yang harus pindah posisi, kayak bisa jadi sekolah tuh sambil jongkok biasanya, jadi biar nggak enak terus berdiri terus stop juga kan, tapi itu tetap aja tiba-tiba 30 menit, tiba-tiba 1 jam. itu. Oke, itu yang apa itu kayak bisa jadi kendala Mbak Nuha buat ngerjakan tugas itu ya Mbak, buat kayak Mm-mm. lebih males gitu kan ya buat ngerjain tugas itu Ya, kan karena ya. kan butuh, kalau ngerjakan tugas itu kayak butuh semangat di awal, kayak mood, kayak Hmm. awal kekuatan di awal gitu. Nah itu sedangkan kalau scroll nggak butuh, cuman Iya. buka pencet scrolling, sadar sudah habis pokoknya. Ujung-ujungnya ngerjain tugasnya juga terlambat lagi gitu ya Mbak. Mm-mm. Oke, eh kan Mbak Nuha itu kayak meskipun ngerjain tugasnya itu terlambat gitu kan ya, itu gimana sih Mbak Nuha cara mengembalikan moodnya itu biar nggak malas-malasan lagi? Biasanya ngelakuin kegiatan apa Mbak? Gimana ya aku kalau ngerjain tugas, kalau pas lagi nggak deadline ya, kalau deadline kan dorongannya kayak buat Hmm. tuh kerja, kalau dikerjain meskipun kadang juga masih ada terdistraksi dengan ini gitu. Tapi kalau itu ya sebisa mungkin HP sih, ya kan, karena HP itu Hmm. yang sangat, jadi tuh berusaha dihindarin, terus Oke. dibuka bukunya, terus dipegang pulpennya, itu kan sebuah usaha yang sangat sulit ya. Terus mulai dilihat soalnya, ditulis, baru kalau udah mulai itu kayak nanti kebawa-kebawa sendiri, dan jangan dibuka itu HP. Instagramnya ya, jangan, itu susah. Oke, nah itu kan Mbak Nuha tuh kayak sedikit demi sedikit udah tahu tuh cara kayak bisa memaksimalkan tugasnya walaupun dalam waktu kayak agak terlambat gitu kan ya. Nah, eh apa sih rencana Mbak Nuha ke depannya biar apa itu tugasnya Mbak Nuha tuh biar nggak ngangkrak, biar ngerjainnya tuh tepat waktu. Apa sih yang Mbak Nuha akan rencanakan dan akan dilakukannya itu kayak gimana?
Gimana ya? Mungkin emang harus disuasanakan. Karena sebenarnya aku juga nggak suka terlihat scrolling gitu lah. Jadi kan terus juga karena kalau di kos itu kan kayak sepi gitu kan. Jadi berusaha buat ada di tempat rame yang apa ya? Yang di tempat produktif lah. Kayak misal ke ke aula kalau di kos itu biar kelihatan orang gitu kan, kamu udah persiapan belajar tapi kok malah scrolling gitu. Itu kan mendorong juga elemen mendorong untuk lebih fokus belajar. Atau kemudian kalau mungkin ya ke kampus, karena kalau di kampus jauh-jauh di kampus sudah nggak enak gitu, masa nggak belajar gitu. Jadi sepertinya memang butuh disuasanakan. Oke, disuasanakan itu aula di aula kos sama di kampus itu. Nah, di kampus itu di perpustakaan apa di kelas, Mbak? Biasanya di selasar aja sih. Oh, di selasar. Nggak sampai di perpus. Oke. Jauh. Iya sih, ya benar-benar. Oke. Di antara di kedua tempat ini yang Mbak Nuha itu kayak disuasanakan gitu. Yang paling kayak efektif, yang paling kayak aku bisa fokus tuh di tempat mana ya, Mbak? Di kampusnya atau di aula kosnya itu? Kayaknya di kampus. Cuma kalau di kampus itu kan susah dicapai ya. Maksudnya harus ke kampus dulu, harus jalan atau naik motor atau gitu. Jadi dan kalau malam nggak bisa sampai malam-malam juga gitu. Oke. Jadi kayak Mbak Noha ini better ya. Perencanaannya kalau ada tugas-tugas kayak gitu, better lebih milih di kampus apa di aula kos? Kalau disuruh milih. Di kampus sih. Kampus. Tetap di kampus. Oke, kalau di kampus kan konsekuensinya itu kan kayak Mbak Nuha tuh kayak susah ya buat kayak uh, harus jalan dulu, harus naik motor dulu. Nah, itu kan sesuatu kayak lumayan bisa merepotkan Mbak Nuha ya, apalagi kalau tugasnya mepet deadline gitu. Nah, itu apa sih yang Mbak Nuha lakukan? Apa mau nggak mau harus kerjain di kos, apa tetap ke kampus? Tetap di kos aja. Cuman kadang kalau kampus itu buat yang kalau nggak mepet-mepet deadline gitu loh. Jadi kayak waktu kosongnya itu jangan di kamar terus gitu. Jadi mending di luar, karena kan kalau kita keluar kan kayak effortnya lebih gede. Terus apa, jadinya kalau nggak ngerjain tuh kayak kamu udah jauh-jauh ke sini gitu. Jadi jadi yang effortnya lebih gede. Kalau cuman di aula itu nanti bisa udah capek nanti rebahan lagi, terus nanti udah ngantuk balik ke kamar gitu. Kalau di luar mau ngantuk mau tidur di mana? Iya sih, benar. Kayak lebih dikondisikan aja ya Mbak, sesuai apa itu kayak tugasnya apakah mepet deadline ataupun enggak gitu. Nah, jadi Mbak Nuha itu kayak sudah tahu nih perencanaan buat kedepannya buat ngembaliin mood biar gak malas-malasan ngerjain tugas matematikanya itu kan ya, biar apa tuh kayak biar lebih biar lebihnya tuh kayak nggak nunda-nunda, biar kayak biar cepet ngerjainnya gitu kan ya Mbak. Oke, Mbak Nuha tadi juga udah menjelaskan kalau Mbak Nuha tuh kayak lebih suka di kampus gitu kan ya. Tapi lihat kondisi dulu apakah memungkinkan di kampus atau enggak gitu. Oke, berhubung ini sesi konselingnya mau udah habis, udah hampir 30 menitan ya Mbak. Jadi kalau apakah kita perlu merencanakan konselingnya di minggu depan untuk melihat progresnya Mbak Nuha, apakah sudah melakukan yang benar yang telah direncanakan atau belum? Apakah setuju? Iya. Oke. Perlu banget sih di follow up. Oke. Izinkan saya menyimpulkan dari permasalahannya Mbak Nuha tadi ya Mbak. Jadi Mbak Nuha ini mengalami kayak burnout gitu kan ya kasarannya ketika mendekati UAS, karena ini kan udah minggu-minggu
UAS kan ya. Jadi kayak, Mbak Nuha itu kayak, ada nih tugas dari dosen gitu, tapi dosennya tuh kayak nggak ngasih tenggat tenggat waktu atau deadline-nya itu kapan gitu. Jadi, eee, itu kan bisa membuat Mbak Nuha bimbang kan ya, buat antara ngerjain atau enggak gitu. Jadi ujung-ujungnya Mbak Nuha itu kayak, pas itu sikapnya dan perilakunya tuh kayak lebih suka rebahan, scroll TikTok, kalau apalagi kalau sendiri gitu kan ya. Jadi kayak, tugas yang sempurnanya dikasih oleh dosen, jadi kayak ngangkrak. Jadi kayak nggak apa itu, dikerjainnya di akhir-akhir waktu gitu kan ya. Dan Mbak Nuha tadi juga, merencanakan kalau, Mbak Nuha tuh belajarnya, eee, tipe belajarnya itu dikondisikan. Apa itu kayak di kampus bisa ataupun di kos bisa. Tapi kayak lebih prefer lebih baik ke kampus gitu kan ya, karena bisa lebih fokus gitu. Nah, eee, baiklah itu tadi, sesi konseling kita hari ini. Bagaimana perasaan Mbak Nuha setelah melakukan sesi konseling ini? Lumayan sih kayak terbantu, kayak akhirnya kamu tahu gitu loh, tapi akhirnya kayak ditata lagi gitu, kayak oh gini gini gitu loh. Oke. Sangat mantap. Alhamdulillah ya, Mbak. Iya iya. Saya juga ikut senang gitu kalau Mbak Nuha sudah merasa kayak gitu, gitu. Oke, pertemuan ini saya akhiri ya, Mbak, sampai jumpa di minggu depan ya, Mbak. Makasih sudah, datang berkonseling kepada saya Ya gitu, makasih sudah juga Mbak Wulan. oke. Terima kasih sudah mempercayakan lagi kepada saya gitu. Iya. Oke, baik sesi konseling ini saya akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.